Shalom, shalom, puji Tuhan. Oleh karena perkenanannya, hari ini kita boleh dipertemukan kembali dengan keadaan terberkati tentunya, dengan program Women Ministry bersama Shema Adonai. Bahagia sekali dan saya penuh bersemangat hari ini bisa melihat antusias kita untuk kita mau terus belajar firman Tuhan. Terima kasih The Womans yang diberkati Tuhan sudah hadir, atau mungkin juga ada para pria yang saya melihat yang ikut tergabung dalam program hari ini. Pilihan yang kita lakukan saat ini adalah pilihan yang tepat dan pastinya tidak akan sia-sia, karena kita sementara menumbuhkan iman kita. Sebelum lebih lanjut, kita mohon hikmat dari Tuhan dengan berdoa supaya kita bisa memahami, bisa mengerti kebenaran yang akan kita terima. Dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Heni. Silakan Ibu Heni. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi Indonesia. Yuk, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami sangat puja, kami agungkan, yang begitu baik kepada kami. Bapa, hari ini di momen yang tepat pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Grace. Lanjutan dari pelajaran Deborah minggu lalu ya Bapak. Bapak, kami percaya apa yang telah Engkau persiapkan, yang telah Engkau berikan kepada Ibu Grace, dia mampu Tuhan untuk menuangkan ini kembali kepada kami. Sehingga dikala waktu dia menjabarkan ya Bapak, pekerjaan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Sehingga kami, murid-murid-Mu yang mendengarkan pelajaran ini, kami dapat memahami pengajaran ini ya Bapak. Bapak, tolong juga ya Bapak untuk Ibu Deborah yang akan menjadi moderator kami pada saat ini. Engkau juga yang memimpin dia sehingga dia dapat memimpin acara ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Bapak, hamba berdoa bagi setiap kami yang hadir di Zoom ini. Tuhan, Engkau memberkati, demikian juga teman-teman kami yang menonton dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ya Bapak, mereka juga diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Heni. Dan pengajaran hari ini lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu Deborah Istri Lapidot part yang kedua, dengan narasumber yang selalu energik, Ibu Grace Sumilat. Beliau sudah hadir bersama kita hari ini. Shalom Ibu Grace. Shalom Bu Deborah. Puji Tuhan baik. Shalom semuanya. Baik, puji Tuhan. Dan kita akan mengenal beliau. Mungkin ada yang belum mengenal. Kita akan sama-sama menyaksikan video profil beliau berikut ini. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadesah Sumilat dari Yayasan Genius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadesah Sumilat, sarjana musik gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 10 September 1973, dan ia dibesarkan di Kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pengabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat, demikian beliau Prabisaka, adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dengan study major, conducting dan study minor, vokal. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Bos Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan dikaruniai pula 3 anak, yaitu
Yang pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, yang kedua Melody Harvest Widiono, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marsha Alnisi Widiono. Melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1987 atau tepatnya sejak duduk di bangku SMP kelas 2. Mulai menjadi pembicara sejak Januari 2010 di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Ia juga bergerak di pelayanan musik gereja, janin, anak, penggiat anak, parenting, family, remaja, dan pemuda, dan kini pula juga bergerak di pelayanan women. Buku-buku yang sudah ditulis oleh Susan Chris Haresa Sumilat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah The Victorious Girl, sebuah buku kesaksian. Yang kedua adalah pemantik ide ribuan metode kreatif, yaitu buku pegangan guru. Yang ketiga adalah tentang temukan 10 alasan menikmati menjadi guru sekolah minggu untuk buku pegangan guru. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius secara Alkitab pada tahun 2015. Dan juga Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Kegiatan terkini mengajar di STT Magelang, TK Pembina Magelang, serta ia juga mengajar ekskul vokal di SD dan SMP Pantekosta Magelang. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat penggenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Ya, itulah tadi profil narasumber kita hari ini, dan pastinya kita tidak sabar lagi untuk diberkati. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mau fokus supaya kita jangan terlewatkan. Dan saya persilakan kepada Ibu Grace Sumilat. Baik, terima kasih Ibu Deborah, juga teman-teman yang udah gabung di sini. Saya sangat terberkati sekali dengan semangat dan antusias kita untuk belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Deborah, istri Lapidot, jilid pertama ya, seri pertama part 1. Sekarang kita akan lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari seorang Bapak Joko di sini ya. Bu Grace, kenapa kok judulnya Deborah, istri Lapidot? Karena ada Deborah-Deborah lain juga ya di Alkitab ya. Seperti misalnya seorang inang pengasuh ada yang bernama Deborah. Nah, Deborah yang mana yang kita bahas ini adalah Deborah istri Lapidot. Baik, saya akan share screen di sini. Saya akan sedikit seperti menjalin sambungan dari pengajaran yang minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita udah belajar di Hakim-Hakim 5 ayat 1-31 yang memuat tentang nyanyian Deborah. Di situ kita bahas bahwa ternyata nyanyian Deborah ini adalah duet keren antara Deborah dan Barak, sehingga lewat nyanyian ini, ketika nyanyian ini terus dinyanyikan, padahal nyanyian ini isinya adalah kalimat iman, kalimat kemenangan, kalimat pertolongan Tuhan, menceritakan mujizat Tuhan dalam peperangan melawan Sisera ya, melawan Raja Yabin. Nah, di situ selama 40 tahun itu mereka bisa bertahan. Makanya saya sebut nyanyian keren. Nah, sekarang kita akan lihat Hakim-Hakim 5 ayatnya yang kita akan buka Hakim-Hakim 5 ayatnya yang terakhir yang di dalam nyanyian Deborah itu ya. Saya akan bacakan. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kata aman ini saya pelajari dari buku Sejarah Penebusan seri 3, Pelita Perjanjian yang Tidak Terpandamkan, silsilah Yesus Kristus dari Abraham sampai Daud, oleh Bapak Pendeta Abraham Park Demin Dede, halaman 188. Dijelaskan kayak gini. Kata aman ini ada dari kata sakat dalam bahasa Ibrani yang berarti tidak guncang, nyaman, damai. Kata tersebut bukan menunjukkan keadaan yang hening, sepi gitu ya. Kata aman tuh bukan dalam arti hening, sepi kayak begitu ya. Tapi kata aman ini artinya tidak guncang, nyaman, damai. Jadi, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Bukan berarti 40 tahun sepi, nggak ada apa-apa, sunyi. Bukan kayak gitu. Tetapi artinya ada satu istirahat sejati
yang dinikmati setelah perang berakhir dan terbebas dari tekanan bangsa kafir. Jadi mereka yang sudah ditekan oleh musuh mereka selama 20 tahun ya. Setelah mereka ditekan oleh musuh mereka selama 20 tahun, itu bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Goyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya. 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi setelah 20 tahun mereka ditindas, mereka menang melawan musuh mereka yang telah 20 tahun berhasil menindas mereka. Disitulah aman. Aman dalam arti mereka istirahat, gak jadi umat jajahan lagi, gak jadi bangsa yang terjajah lagi. Mereka bisa menikmati hasil panen mereka tanpa harus mengalami rampasan. Mereka bisa mengalami merdeka tanpa mereka harus mengalami ditekan, dianiaya, dibully dan seterusnya oleh bangsa kafir, oleh bangsa musuh mereka gitu ya. Dan ini adalah melalui berkat Allah. Bisa kita bandingkan dengan Yosua. Yuk kita bandingkan dengan Yosua pasalnya yang ke-11. Saya suka sekali mengajar di sini ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena saya nggak merasa terburu-buru gitu. Karena kita setiap Sabtu itu akan selalu ketemu. Sehingga saya ngajarnya itu ayat-ayat bisa kita teliti satu-satu gitu. Enak gitu ya. Kalau ngajar rasanya kayak diburu-buru waktu itu rasanya kayak nggak nyaman gitu. Nah saya suka kita bisa teliti satu ayat demi satu ayat gitu ya. Kita lihat Yosua 11 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan seperti ini. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Di sini muncul kata yang sama. Lalu amanlah negeri itu. Karena apa? Karena ada janji Tuhan, tanah itu untuk mereka. Jadi waktu mereka perang, Tuhan kasih mereka kemenangan. Siapa yang paling membuat kita tuh bisa merasa aman? Tuhan. Ya. Bahkan ketika murid-murid naik perahu, di situ ada badai gelombang. Mereka ketakutan. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Yesus bangun. Yesus teduhkan badai gelombang. Diamlah, tenanglah. Karena hanya pribadi yang setenang Yesus yang bisa menenangkan ombak dan gelombang. Dan selama kita bersama dengan Yesus pun kita merasa aman. Selama Yesus ada dalam perahu kehidupan kita nggak usah khawatir. Selama Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita memiliki rasa aman sejati yang nggak bisa diberikan oleh siapapun atau keadaan seperti apapun. Rasa aman sejati itu walaupun kita dalam keadaan seperti apapun, ada rasa aman, ada rasa tenang gitu ya. Nggak khawatir, nggak goncang, nggak goyang kayak gitu ya. Kita lihat Yeremia 30 ayat 10. Di situ dikatakan seperti ini. Maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Ketika kita mulai galau, ketika kita mulai goyang, ketika kita mulai gemetar, ayo datang kepada sumber rasa aman yang sejati, yaitu Tuhan. Jadi, setelah ada nyanyian duet Deborah dan Barak, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kalau kita mau ngalami rasa aman yang kayak gini, datang sama Tuhan, praise and worship.
memuji Tuhan, ya. Saya kalau dilanda galau, dilanda khawatir, dilanda ketakutan, yang saya lakukan adalah datang ke keyboard, nyanyi, nyembah Tuhan. Karena saya suka nyanyi itu sambil main keyboard. Saya nggak bisa main gitar ya Bapak Ibu Saudara. Bisa sedikit-sedikit banget lagu sekolah minggu doang ya. Kalau main keyboard saya nggak terlepas aja lagu sekolah minggu. Saya nyanyi, nyembah Tuhan, muji Tuhan, mengagungkan Tuhan, making melody ya. Membuat satu melodi-melodi dengan kata-kata spontan dari hati saya. Disitulah saya bertemu dengan hadirat Tuhan. Disitulah saya bertemu dengan kuasa Tuhan, janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan yang paling penting Tuhan memberi kepada kita rasa aman. Rasa aman ini sangat penting, membuat kita nggak gugup. Kalau kita gugup, apapun yang kita lakukan bisa kacau semua. Apapun yang kita putuskan bisa salah semua. Karena apa? Kita memutuskannya dengan keadaan gugup. Kita memutuskannya dalam keadaan galau. Tapi rasa aman itu menolong kita untuk berpikir jernih. Rasa aman itu menolong kita untuk bisa tenang menghadapi segala sesuatu, tuh nggak gugup, tenang. Kayak gitu. Wow, luar biasa ya. Nah, sekarang kita melaju ke hal lain yang Tuhan bukakan. Apakah Barak adalah pria penakut? Ya, karena banyak sekali dikhotbahkan, wah Barak tuh pria penakut, ya kan? Kenapa dikatakan pria penakut? Dia mengucapkan satu kalimat yang spektakuler gitu ya. Kalimatnya seperti ini. Jawab Barak kepada Deborah di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Wah, orang-orang berkonotasi nih. Orang-orang mulai berinterpretasi nih ya. Orang-orang mulai berapriori gitu ya. Wah, Barak nih pria penakut, ada di bawah ketiak wanita gitu ya. Ada di bawah ketiak perempuan, diketekin gitu ya, bahasa gaulnya diketekin ini si apa Barak ini, dalam arti dia ini bergantung banget nih sama Deborah. Deborah, kalau kamu maju, aku maju. Kalau kamu nggak maju, aku nggak maju gitu ya. Saya tidak setuju dengan penafsiran seperti itu. Kenapa? Karena nama Barak itu masuk di dalam salah satu daftar pahlawan iman. Di dalam Ibrani pasal 11. Nah, kalau dia masuk dalam daftar pahlawan iman, nggak mungkin dia itu pria penakut. Lalu kenapa dia ngomong sama Deborah, Deborah, kalau kamu maju, aku maju. Kalau kamu nggak maju, aku nggak maju. Nah, kita akan dalami apakah Barak adalah pria penakut. Hakim-Hakim 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Ia menyuruh memanggil Barak. Ia ini maksudnya Deborah ya. Deborah menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan akunya huruf besar Tuhan ya. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Dalam Alkitab tidak ada catatan Barak tidak mau datang waktu dipanggil Deborah. Waktu dipanggil Deborah, dia datang. Dia dari suku Naftali. Datang memenuhi panggilan seorang hakim Israel. Datang memenuhi panggilan seorang nabiah Israel. Datang memenuhi panggilan seorang Deborah, istri Lapidot. Seorang perempuan panggil, dia adalah hakim Israel. Apa yang dilakukan Barak? Kalau dia takut, ya dia pasti akan sembunyi di balik lemari, ya kan? Dia pasti akan sembunyi di balik pohon, gitu ya. Dia enggak, dia datang, dipanggil sama Deborah. Pak Barak, Anda dipanggil Bu Deborah, hakim Israel. Siap, aku datang, kayak gitu. Artinya dia bukan pria penakut. Bukti lain, kita lihat ayat 8. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Artinya apa? Artinya Barak ini punya satu cara tersendiri untuk menyampaikan isi hatinya. Di dalam isi hatinya tuh bukan ketakutan, tetapi ingin adanya penyertaan Tuhan yang dilambangkan atau diwakili oleh hakim Israel, oleh nabiah Israel.
Si Barak ini ingin dalam peperangan ini ada penyertaan dari Deborah. Karena Deborah itu bukan perempuan biasa. Deborah itu adalah hakim Israel, nabiah Israel. Dia ingin ketika perang nanti sewaktu-waktu Tuhan ngomong apa. Gitu. Sewaktu-waktu dalam peperangan itu apa strategi kepekaan Deborah sama Tuhan. Tuhan bicara apa lagi. Jadi dia nggak mau berangkat perang kalau Deborah nggak ikut. Itu bukan karena dia takut. Tidak ada satupun kata takut di sini. Alkitab nggak menulis begini. Karena Barak takut berperang, maka Barak berkata kepada Deborah. Nggak ada kata-kata kayak gitu. Artinya yang orang-orang yang mengkhotbahkan atau menuliskan atau menafsirkan kalau Barak ini pria penakut, itu tafsiran dia sendiri, bukan kata Alkitab. Nah, kenapa saya katakan saya berani menafsirkan bahwa jika engkau turut maju, aku pun maju. Jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Bahwa itu bukan ekspresi ketakutan, tapi adalah ekspresi kebergantungan Barak sama penyertaan Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayat 6 dan ayat 7. Ada satu pola yang mirip di situ. Kita lihat ya. Satu pola yang mirip ini hanya bisa kita dapat ketika kita dapat rema dari Roh Kudus. Ketika kita baca Alkitab itu kita dapat rema. Itu adalah sesuatu yang tersembunyi yang Tuhan bukain. Kita lihat ya, ayat 6 dan 7. Ini kita lihat polanya. Ada pola yang berulang di situ. Ayat 6 dan 7 saya bacakan. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku, jadi itu tadi ada frase A ya, frase A-nya majulah. Frase B-nya, dan aku huruf besar Tuhan, akan menyerahkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukan yang menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Aja frase A, majulah. Frase B, aku akan menyerahkan musuh itu ke dalam tanganmu. Sekarang kita bandingkan, pola ini muncul di ayat 10. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Itu frase A-nya. Frase B-nya apa? Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Tuhan perintahkan, kerahkan. Yang terjadi Barak mengerahkan. Tuhan berjanji, aku akan serahkan musuh ke dalam tanganmu. Yang terjadi di frase B adalah juga Deborah ikut maju bersama-sama dengan Barak. Artinya apa? Waktu Tuhan berjanji, aku akan menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Maka Barak juga berkata, kalau gitu nabimu harus ikut Tuhan. Kalau memang kayak gitu ya hakim Israel harus ikut. Makanya dia bilang, Deborah kamu ikut, aku berangkat. Kamu gak ikut, aku gak berangkat. Lebih baik kita gak perang kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Lebih baik kita gak perang kalau Tuhan tidak berjalan di depan kita. Lebih baik kita gak perang kalau nabinya, hakimnya Israel ini tidak menyertai kita. Kayak gitu. Saya memandang dari sudut kacamata yang berbeda. Saya tidak menganggap Barak ini pria penakut. Kalau dia pria penakut, gak mungkin nama dia ada di dalam daftar pahlawan iman. Wah, sekarang kita lihat ayat 9. Dikatakan begini. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Loh, muncul lagi perempuan ya. Maka orang-orang yang berkonotasi negatif terhadap Barak ini berpikir, nah muncul lagi nih. Musuh mereka akan jatuh ke tangan seorang perempuan ya. Kalau kita nggak baca lanjutannya, kita pikir itu Deborah ya. Padahal bukan. Di tangan seorang perempuan bernama Yael. Yael ini dari suku Keni ya. Orang Keni ya, suaminya dia orang Keni ya. Orang Keni itu adalah orang yang kanan oke, kiri oke. Dia bersahabat sama orang Israel. Dia juga bersahabat sama musuh-musuh Israel. Dia perkemahannya ada di tengah gitu ya. Kanan oke, kiri oke. Bersahabat sama Israel, juga bersahabat sama Raja Yabin ya. Makanya waktu Sisera musuh mereka itu lewat di dekat kemahnya si Yael, dia mampir karena apa? Mereka kenal baik sama keluarganya si Yael ini ya, perempuan bernama Yael ini ya. Dia dengan enaknya dia tidur situ karena itu hoping ya, apa namanya? Mereka kenal akrab kayak gitu. Karena
orang Kenny ini kanan kiri oke, gitu ya. Bersahabat sana, bersahabat sini gitu ya. Dia nggak memihak Israel, dia juga nggak memihak Yabin Raja Kanaan ini gitu ya. Jadi yang berada di tengah. Nah, kita lihat. Si Deborah ini menubuatkan bahwa dalam peperangan nanti kamu nggak dapat kehormatan. Karena apa? Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Nah, kalau orang yang punya konotasi negatif terhadap Barak pasti akan berpikir, wah muncul lagi nih perempuan lagi nih. Barak ini selalu bersembunyi di balik perempuan gitu ya. Saya nggak setuju ya. Kenapa? Karena saya punya cara pandang sendiri terhadap ayat ini. Nubuatan Deborah itu seperti mau ngasih tahu kayak gini. Hei Barak, ini kalau saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri ya. Hei Barak, peperangan ini milik Tuhan loh ya. Tuhan yang punya kuasa yang mengatur siapa namanya Sisera, musuh kita yang punya kereta-kereta besi itu. Akan kalahnya nanti di tangan seorang perempuan loh ya. Bukan di tangan kamu, walaupun kamu yang akan memimpin perang loh. Eksekusi musuh terbesar kita, pemimpin pentolannya. Eksekusi pentolannya itu matinya. Itu nanti di tangan seorang perempuan loh ya. Deborah kasih tahu di awal. Ada nggak setelah Deborah titik itu lalu seperti ini? Ada nggak Alkitab berkata seperti ini? Kata Deborah, baik. Aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Ada nggak Alkitab berkata begini? Lalu kecewalah Barak karena perkataan Deborah itu. Lalu dia tidak jadi berangkat berperang. Dia tidak setuju mengapa musuh mereka bernama Sisera harus jatuh di tangan seorang perempuan. Harus di tangan dia. Gak ada kan Alkitab nulis kayak gitu, gak ada kan. Tidak ada komentar apapun daripada Barak. Artinya Barak bilang, it's okay, ayo kita tetap berangkat perang. Gak masalah. Nanti musuhnya mau mati di tangan perempuan, tidak harus di tangan aku. Gak apa-apa, karena peperangan ini adalah milik Tuhan, bukan milikku. Aku disuruh memimpin perang, ngerahkan pasukan, ayo akan aku lakukan. Deborah, kamu harus ikut, kamu wakil Tuhan di sini. Dan nanti ada seorang perempuan, nggak tahu Deborah nggak nyebut namanya kan. Nanti ada seorang perempuan yang akan mengeksekusi itu Sisera. Gak masalah, ayo kita garap bareng-bareng gitu. Ayo kita maju. Karena apa? Barak pria beriman yang tidak cari nama dalam peperangan ini. Barak pria beriman yang tidak memasalahkan kalau nanti eksekusi daripada Sisera musuh mereka itu di tangan seorang perempuan. It's okay, dia tetap maju perang, dia nggak ada komentar apapun. Dia nggak ada keberatan apapun. Dia serahkan kepada Tuhan karena dia tahu peperangan ini adalah milik Tuhan. Ya, karena dikatakan di sini sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera. Tidak dikatakan sebab perempuan itu yang akan memenangkan peperangan ini. Enggak. Tetap yang dinomorsatukan adalah nama Tuhan. Tuhan mau pakai siapa aja, monggo, silahkan. Sisera siap. Barak siap. Gak apa-apa, dia gak dapat kredit, dia gak dapat nama dalam peperangan ini, gak masalah buat dia. Dia gak cari nama kok. Iya kan? Makanya Deborah kasih peringatan di awal sama Barak. Kemungkinan Tuhan itu juga mau melihat responnya Barak ini. Responnya Barak seperti apa kalau dikasih tahu nanti musuhnya akan matinya di tangan seorang perempuan? Apakah Barak akan, oh gitu ya, kalau gitu nggak jadi deh, harus matinya di tangan aku dong, yang mimpin perang ini kan aku, biar aku yang lebih terkenal dong. Nggak seperti itu. Ternyata responnya dia, ayo kita tetap berangkat perang. Di tangan siapapun musuh mati, terserah Tuhan, aku setuju. Di tangan perempuan, it's okay. Gak masalah. Ya, artinya Barak bukan pria penakut. Justru, dia mau memahami cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan adalah membuktikan ke orang Israel bahwa Sisera yang mereka takuti, dengan kereta kudanya ada berapa? 900 kereta besi. Sisera yang mereka takuti dengan memiliki 900 kereta besi itu geletek, kata orang Jawa. Geletek itu maksudnya, ya elah, matinya di tangan perempuan. Tuhan mau buktikan, hey,
yang selama 20 tahun kalian takuti itu, aku bisa buat dia mati hanya di tangan seorang ibu rumah tangga bernama Yael. Aku bisa bikin dia mati dengan sia-sia, dengan segampang itu, hanya di tangan seorang perempuan bernama Yael. Seorang ibu rumah tangga, bukan seorang tentara, bukan seorang polwan, polisi wanita ya, bukan seorang yang maju ke medan laga. Cuma di sebuah kemahnya, dia tidur, ambil patok, dipaku ya, dipalu ya, sampai tembus dari kepala sini tembus ke sini, mati ya, jelas mati lah. Otaknya kena patok ya, mati lah. Tuhan mau buktikan ke bangsa Israel. Nah, si Barak ini bisa menangkap cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan tidak selalunya musuh itu mati di tangan peperangan. Tidak selalunya pentolan musuh itu mati di tangan seorang laki-laki perkasa bernama Barak ini. Enggak selalu. Oke Tuhan, aku setuju, aku siap, aku berangkat perang. Lakukan apa yang kau mau. Buktikan ke orang Israel. Musuh yang kita takuti selama 20 tahun bisa mati di tangan seorang perempuan ibu rumah tangga. Oke Tuhan, siap gitu. Luar biasa. Barak seorang pria yang mau memahami cara kerja Tuhan. Wih, keren ya, keren banget ini. Nah, sekarang kita lihat, apakah Barak pria penakut? Tidak mungkin, karena di ayat 10 dikatakan, Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali. Dalam perang ini yang memimpin siapa? Barak. Dikatakan, Deborah maju bersama-sama dengan dia. Deborah cuma ngintil. Memang yang pertama manggil Barak datang tuh Deborah. Yang sampaikan pesan Tuhan itu Deborah. Tapi ketika Barak bangkit mengerahkan pasukan, Deborah ikut di belakangnya. Artinya Deborah tahu saat ini sudah beda. Yang akan memimpin adalah Barak. Dia memposisikan diri sebagai bayangan saja. Karena tidak mungkin dalam satu nakoda, dalam satu perahu ada dua nakoda. Di sini sinergi mereka begitu keren. Ketika Deborah mau sampaikan pesan Tuhan, Barak datang. Ketika Barak mulai memimpin peperangan, Deborah ikut. Sinergi yang sangat bagus banget. Weh. Kalau dia mengerahkan pasukan, berarti dia bukan pria penakut. Ya. Kita lihat, ternyata Barak seperti yang saya katakan tadi, masuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Bisa kita lihat di kitab Ibrani. Ya. Kita lihat di kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Bentar ya. Ibrani 11. Ayatnya yang ke... Minta tolong Bu Deborah boleh bacakan. Atau saya baca nggak apa-apa ya. Ibrani 11. Ayatnya yang ke-32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Ini daftar para hakim-hakim Israel loh ini ya. Gideon, Barak, Simson, Yefta. Ini para hakim Israel ada 3 di sini. Gideon, Simson, Yefta. Aturan pada zamannya Barak itu hakim-hakim Israel adalah Deborah, tapi nama Deborah nggak dicantum di sini. Yang masuk di sini adalah Barak. Artinya bukan hanya Deborah yang beriman, Barak itu juga pria beriman. Tidak ada orang satupun yang masuk dalam daftar pahlawan iman di Ibrani 11 ini kalau dia tidak beriman. Namanya aja daftar pahlawan iman, pasti dia beriman ya kan. Wah, luar biasa. Kesimpulan saya, Barak bukan pria penakut. Tetapi jangan salah, Deborah dan Yael, 2 orang tokoh wanita di dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan pasal 5 ini, juga bukan perempuan yang lemah. Saya percaya akan bangkit pria-pria yang tidak penakut, tapi adalah pahlawan-pahlawan iman di akhir zaman. Dan akan bangkit perempuan-perempuan yang gak lemah, tapi perempuan-perempuan yang menjalankan fungsinya dengan baik, seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ada roh keperkasaan walaupun perempuan. Ada roh keperkasaan, ada roh kepekaan. Tidak cuma keperkasaan tapi kepekaan dalam perempuan-perempuan. Ketika dia peka,
Dia bangkit jadi penolong yang luar biasa bagi suaminya. Tidak mustahil juga pemimpin-pemimpin bangkit jadi pemimpin. Perempuan-perempuan bangkit jadi pemimpin. Nggak mustahil juga perempuan-perempuan seperti Yael dipakai Tuhan mengeksekusi musuh. Padahal Yael ini cuma ibu rumah tangga biasa. Weh, luar biasa ya. Sekarang kita akan lihat ketundukan dan keberanian yang menular. Jadi saya melihat Yael ini adalah seorang perempuan yang hidup semasa dengan Deborah. Hidup sejaman dengan Deborah. Hidup di waktu yang sama. Alkitab nggak mencatat usia Deborah berapa, usia Yael berapa. Alkitab nggak mencatat apakah Deborah lebih tua, apakah Yael lebih tua. Tapi saya percaya ketika mereka hidup semasa, mereka ini dipakai oleh Tuhan untuk saling mempengaruhi. Untuk besi menajamkan besi. Untuk mereka ini saling memberi pengaruh, menjadi influencer. Dan saya percaya kalau Deborah itu adalah pemimpin, entah dia lebih muda, entah lebih tua, pasti Deborah yang dipakai Tuhan menjadi inspirator bagi Yael yang adalah ibu rumah tangga biasa. Nama Yael hanya muncul di dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan 5 ini aja. Dia sebenarnya ibu rumah tangga biasa. Nggak ada kemunculan dia di bagian Alkitab yang lain. Dan nggak dicatat dia itu seorang pemimpin. Enggak. Seorang ibu rumah tangga biasa. Ya kan? Dipakai Tuhan secara dahsyat. Ya. Nanti suatu saat kita akan belajar dengan judul Yael berperang dengan siasat. Saya juga punya materi yang khusus mengulik tentang Yael. Yael berperang dengan siasat. Dia nggak maju ke medan perang, dia cuma di tenda. Tapi dia tetap melakukan peperangan walaupun hanya di tenda. Dan peperangannya dia itu penuh dengan siasat. Yang akhirnya membuat musuhnya itu kalah telak, KO. Luar biasa ya. Dan saya lihat bahwa Deborah dan Yael ketika mereka hidup semasa, hidup sejaman, itu ada sesuatu yang menular. Ada sesuatu yang terimpartasikan. Ada sesuatu yang terinfluencerkan ya. Memberi pengaruh. Deborah dipakai Tuhan memberi pengaruh kepada Yael. Memang nggak ada jelas-jelas ayatnya. Bahwa Yael adalah muridnya Deborah. Nggak ada. Ya. Nggak ada jelas-jelas ayatnya mengatakan Yael berguru pada Deborah. Nggak ada. Tetapi ketika mereka hidup sejaman, dan saya melihat keberanian Yael ada, keberanian Deborah ada pada Yael. Dan Deborah dipakai Tuhan menubuatkan bahwa nanti kematian Sisera itu di tangan seorang perempuan. Dan saya percaya walaupun Deborah waktu menubuatkan itu nggak menyebut nama Yael, tapi ada satu kepekaan dalam diri Deborah. Ada seorang perempuan yang Tuhan akan pakai. Yael ini Tuhan akan pakai ini. Kemungkinan mereka ini saling kenal. Karena apa? Karena kan Deborah seorang pemimpin. Bisa jadi Yael itu pernah datang ke pohon korma Deborah. Pernah berkonsultasi pada Deborah. Pernah mungkin curhat-curhat sama Deborah. Mungkin pernah minta nasihat Deborah. Kayak gitu ya. Alkitab memang nggak mencatat hal itu. Tapi dimungkinkan itu terjadi. Karena Deborah kan seorang pemimpin. Yael itu rakyatnya, ya kan? Nah, dalam hal seperti ini, sepertinya menular. Ada hal yang menular, yaitu ketundukan dan keberanian. Dua hal ini yang saya soroti. Ada kesamaan antara Deborah dan Yael adalah ketundukan pada suami mereka dan keberanian yang menular. Yael adalah sosok perempuan yang juga dipakai Tuhan sebagai eksekutor bagi kematian Sisera. Pemimpin dari kegerakan musuh. Nah, kita lihat di sini. Yael sudah dinubuatkan oleh Deborah akan dipakai Tuhan menjadi eksekutor atas kematian atau kekalahan pentolan musuh mereka yang bernama Sisera. Walaupun nubuatan itu nggak jelas-jelas menyebut nama Yael ya. Udah kita baca ayatnya. Nah, nama Yael ini hanya muncul di Hakim-Hakim pasal 4 dan 5. Nggak ada di pasal-pasal lain ya. Ya. Dan tidak ada di bagian Alkitab lainnya. Artinya Yael ini seorang perempuan yang hidup semasa sejaman dengan Deborah. Ya, seperti itu. Bisa jadi Yael ini adalah muridnya Deborah atau orang yang hidup di bawah pengaruh kuat seorang bernama Deborah, di mana Deborah ini menularkan kepemimpinannya,
menularkan gaya hidupnya, mentransferkan filosofi-filosofi pandangan-pandangan hidupnya kepada bangsa Israel. Ya, di mana dia adalah seorang hakim, seorang nabi ya kan. Sebagaimana Deborah itu dicatat dalam Alkitab, istri Lapidot. Demikian juga Yael, dia tidak mau kalah dengan pemimpinnya. Dia juga mau dikenal sebagai istri Heber orang Keni itu. Beberapa ayat mencatat bahwa si Yael ditulis sebagai istri Heber orang Keni itu. Ya, kita lihat ya, sebentar saya akan lihat catatan saya. Jadi beberapa ayat mencatat Yael, istri Heber orang Keni itu. Deborah, istri Lapidot. Di sini kita lihat bagaimana Deborah ingin dikenal bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai hakim, tapi dia juga mau dikenal sebagai seorang istri, seorang pria bernama Lapidot. Demikian juga Yael juga sama. Aku juga mau dikenal sebagai istri Heber orang Keni itu. Istri Heber. Luar biasa ya. Artinya bagaimana Deborah mengedepankan nama suaminya, bagaimana Deborah tunduk pada suaminya, bagaimana Deborah nggak pernah kehilangan keseimbangan dengan keluarganya. Hal itu juga dipetik oleh Yael. Yael juga nggak mau disebut Yael aja. Aku mau disebut sebagai istri Heber orang Keni itu. Mari kita lihat ya. Hakim-Hakim 4 ayat 17 menuliskan seperti ini. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Mereka ada hubungan baik ya. Dan di situ dikatakan Yael istri Heber orang Keni. Gak cukup sekali, muncul lagi di ayat 21. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Luar biasa ya. Siapa yang mematok musuh, punya ide kreatif matok musuh ya. Gak pakai pedang, gak pakai panah, gak pakai perisai, nggak pakai tombak, nggak pakai lembing, nggak pakai senjata-senjata di zaman itu, pakai patok kemah. Bener-bener ibu rumah tangga apa yang ada di situ dipakai itu loh ya. Dia nggak punya senjata apa-apa, orang dia bukan poluan, bukan polisi wanita ya kan. Dia nggak punya pistol kalau di zaman sekarang. Mungkin dia pakai ulek-ulek kayak kalau zaman sekarang adanya ulek-ulek ya itu yang dipakai itu yang untuk menumbuk bumbu gitu ya. Kalau zaman sekarang adanya itu sapu ya, pakai sapu gitu ya. Ya, zaman itu di rumah adanya patok ya, dia pakai apa yang ada, sangat kreatif sekali Yael ini. Sekarang kita lihat Hakim 5 ayat 24 di dalam nyanyian Deborah dikatakan seperti ini. Diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu. Maka dalam nyanyian Deborah nggak lupa cantumkan nama suaminya. Karena Deborah juga udah terbiasa mengedepankan nama suaminya. Gitu. Luar biasa ya. Wah, saya sangat terberkati banget dengan pembukaan dari Roh Kudus tentang rema ini. Ya. Siapakah yang mematok pelipis Sisera yang terkenal memiliki 900 kereta besi? Yael. Siapa Yael itu? Istri Heber orang Keni. Nama suaminya nggak pernah ditinggal. Nama suaminya tetap dikedepankan. Saat eksekusi dilaksanakan, nama suami Yael disebut lagi sebagai Yael istri Heber. Luar biasa ya. Nah, waktu Deborah memuji Yael, itu Deborah menyandingkan kedahsyatan pemakaian Tuhan dalam hidup Yael dengan seorang hakim Israel sebelum Deborah yang bernama Samgar. Kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat 31. Hakim-Hakim 3 ayat 31, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anak. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Jadi hakim-hakim pertama Israel bernama Otniel.
Hakim-hakim kedua Israel bernama Ehud. Hakim-hakim ketiga Israel bernama Samgar. Hakim-hakim keempat Israel bernama Deborah. Nah, perhatikan. Deborah enggak memuji Otniel, enggak memuji Ehud, tapi memuji Samgar. Walaupun Otniel, Ehud itu semuanya dahsyat dipakai Tuhan. Tapi kenapa Deborah dalam nyanyiannya itu memuji Samgar? Karena Samgar ini mirip-mirip dengan Yael. Samgar ini perang lawan musuhnya lewat apa? Pakai tongkat penghalau lembu. Apa yang ada? Apa yang ada di tanganmu? Karena dia ini adalah seorang peternak lembu. Dia cuma punya tongkat penghalau lembu. Ya itulah yang menjadi senjatanya untuk mengalahkan 600 orang. Maka Samgar menjadi hakim-hakim Israel yang hanya dimuat 1 ayat saja dalam Alkitab. Kalau Otniel itu berapa ayat tuh? Ehud tuh berapa ayat? Apalagi Deborah nyanyiannya aja 1 pasal sendiri. Tapi kalau Samgar, hakim-hakim Israel yang cuma 1 ayat, cuma pakai tongkat penghalau lembu. Itu dipuji oleh Deborah dalam nyanyian Deborah, disandingkan kedahsyatan pemakaian Tuhan dalam hidup Samgar dengan kedahsyatan pemakaian Tuhan dalam hidup Yael. Kita lihat Hakim-hakim 5 ayat 6. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Musuh mereka yang tadinya suka ngerampok, musuh mereka yang tadinya suka ngerampas, musuh mereka yang tadinya suka membuli, gara-gara Samgar, gara-gara Yael, mereka jadi menempuh jalan yang jauh berbelit-belit. Mereka jadi rutenya jadi lebih panjang untuk menuju satu tempat. Kenapa? Karena mereka takut sama Samgar, takut sama Yael. Kenapa mereka takut sama Samgar sama Yael? Hanya dengan tongkat penghalau lembu, hanya dengan patok kemah, mereka dipakai Tuhan secara dahsyat. Jangan berani-berani lewat situ, nanti kita digoreng. Musuh-musuh mereka takut gitu ya. Takut sama Samgar, takut sama Yael. Musuh-musuh mereka terpaksa menempuh jalan berbelit-belit. Nah, Samgar dan Yael ini masuk di dalam nyanyian Deborah. Deborah memuji orang-orang yang dipakai Tuhan secara dahsyat, walaupun hanya memakai senjata-senjata yang sederhana. Musa cuma pakai tongkat yang dia pakai untuk menggembalakan. Ayo ibu-ibu, ayo para perempuan-perempuan yang masih jomblo-jomblo juga tidak apa-apa, jomblowati, ayo sini merapat gabung, ya kan? Jangan aneh-aneh. Tuhan tuh akan pakai apa yang ada di tangan kita. Jangan menginginkan apa yang di tangan orang lain yang tampaknya lebih hebat. Hanya dengan tongkat, Musa dipakai Tuhan melakukan banyak hal. Hanya dengan tongkat penghalau lembu, Samgar mengalahkan musuhnya. Hanya dengan patok kemah, Yael dipakai Tuhan mematok musuhnya. Oleh karena itu, apa yang ada di tanganmu? Kamu bisanya masak, pakai memasak yang hebat, yang enak, yang sedap, yang delicious untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Aku cuma punyanya penggorengan, pakai penggorengan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku cuma guru TK, cuma punyanya kapur, pakai kapur untuk mencetak generasi anak-anak TK takut akan Tuhan. Aku cuma kerjaanku cuma tukang parkir. Ada ya jemaat saya yang perempuan tapi tukang parkir ya. Aku cuma tukang parkir sampai kulitku gosong jadi hitam. Nggak apa-apa, pakai senyumanmu, pakai integritas pekerjaanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kecerdasanmu bergaul untuk membawa orang-orang di situ nyaman hadir di situ di tempat Bukit Rema itu Borobudur ya. Pakai kehadiranmu untuk mempengaruhi teman-teman kerjamu. Pakai walaupun kamu cuma ibu-ibu tukang parkir, Tuhan bisa pakai apa yang ada di tanganmu, bahkan kulitmu yang gosong, terbakar matahari itu pun Tuhan akan pakai kehidupanmu untuk kemuliaan namanya. Gak usah aneh-aneh, gak usah memimpikan yang gak ada sama kita. Yang ada sama kita itu aja yang ada di dalam genggaman tangan kita. Tuhan bisa pakai. Wah, ya, luar biasa ya. Nah, pada saat Deborah memuji Yael dan Samgar, agak unik di situ, tidak tercantum nama suami Yael di situ. Ya. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael nggak ada dicantumkan. Dalam zaman Yael istri Heber orang Keni itu gitu ya. Khusus di nyanyian Deborah ayat 6 ini nggak muncul
istri Heber orang Keni itu nggak ada kata-kata itu. Kenapa? Mungkin Deborah ingin mengedepankan bahwa Yael adalah perempuan biasa. Notabene dia istrinya Heber orang Keni. Heber itu orang yang terkenal, dalam arti dia adalah bersahabat dengan Yabin Raja Kanaan. Heber juga bersahabat dengan orang Israel, ya kan. Heber ini juga kenal sama Deborah. Dia adalah kanan kiri, oke. Tapi pada saat Deborah memuji Yael sebagai eksekutor daripada Sisera musuh mereka, Deborah sengaja kali ini gak menyebut nama suaminya. Kenapa? Untuk mengedepankan Yael ini seorang perempuan biasa loh. Yael ini seorang rakyat biasa loh. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Sampai kafilah-kafilah itu harus pakai jalan memutar untuk menghindari Yael. Sama takutnya dengan ketika menghadapi Samgar bin Anat, yang secara sederhana hanya menggunakan tongkat penghalau lembu di tangannya. Wah, luar biasa. Ketundukan Yael, kesederhanaan Yael, keberanian Yael. Itu dari mana kalau tidak Tuhan pakai Deborah untuk menginspirasi Yael? Saya percaya ketundukan Yael pada suaminya itu karena dia belajar dari Deborah. Keberanian dia untuk mematok musuh. Ya, kalau dia dengan diam-diam bawa patok, ya kan, bawa palu, kalau dia nggak melangkah diam-diam, dia serampangan aja, musuhnya bangun, loh ngapain kamu bawa patok? Bisa jadi dia yang dibunuh. Itu nggak gampang loh, itu dia mempertaruhkan nyawa loh ya. Tapi dia dengan diam-diam, pelan-pelan, kayak gitu. Jangan sampai kedengaran langkahnya gitu ya. Dia diam-diam. Des! Gak tahu berapa kali itu tek mati musuhnya. Wow, hanya dari perempuan dan rakyat biasa. Tapi ketika Deborah memuji Yael di ayat berikutnya, yaitu di ayat 24, nama atribut suaminya yaitu Heber orang Keni itu disebut. Dalam arti ketika sudah menyangkut kemah, kisah matinya Sisera di tangan Yael yang terkait dengan, ini saya salah ketik ya, bukan terakit, tapi terkait dengan secangkir susu. Maka Deborah nggak lupa menyebutkan nama Heber, nama suami Yael, ke dalam pujiannya atas kepahlawanan Yael. Kita lihat di ayat 24. Diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang diam dalam kemah. Ketika disebut kemah, maka nama suaminya disebut. Artinya apa? Siapa pemimpin dalam kemah itu? Heber, orang Keni itu. Siapa istrinya Heber? Yael. Siapa pemimpin dalam kemah itu? Heber. Wah, luar biasa ya. Sisera numpang. Aku numpang ya di sini, dia kecapean. Iya, boleh. Minta air putih dong. Nggak dikasih air putih, malah dikasih susu, ya kan. Wah, kayaknya ini pelayanan yang lebih eksklusif gitu ya. Lebih keren, minta air dikasih susu. Padahal dia itu berperang dengan siasat. Susu kan bikin orang ngantuk ya kan. Daripada air putih biasa cuma bikin seger, tapi kalau susu pasti dia ngantuk, ngorok lah dia. Udah kesempatan mumpung ngantuk gara-gara terlena oleh segelas susu. Disitulah dia eksekusi musuhnya. Yael ini berperang dengan siasat luar biasa. Saya kagum dengan seorang perempuan bernama Yael ini. Keberaniannya, ketundukannya pada suaminya. Wow, dapat acungan jempol luar biasa. Ya, ketika menyangkut kemah, maka Deborah mengedepankan juga nama suami daripada Yael. Karakter Deborah yang dimungkinkan sebagai sesosok istri yang tunduk pada suami tercermin dalam diri Yael. 3 kali loh Alkitab mencatat Yael sebagai istri Heber. 3 ayat, ya kan? Keberanian Deborah untuk ikut maju perang ternyata menular pada Yael. Dia gak ikut maju perang, dia cuma di kemah, tapi dia punya keberanian yang sama. Wow, dia nggak lewatkan kesempatan emas, musuh bebuyutan ada di dalam kemahnya lagi tidur. Kesempatan ini, kapan lagi bisa perang di dalam kemah dengan diam? Kecuali Yael, nggak ada orang yang punya ide gila seperti itu.
ide gila karena sebuah keberanian dan kecintaannya akan bangsanya. Wah, luar biasa ya. Oke, seperti itu saya melihat ada ketundukan dan keberanian yang menular dari Deborah kepada Yael. Nah, ayo para perempuan, kita bangkit menjadi orang-orang yang memberikan, menjadi influencer, menjadi orang yang memberi inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita, inspirasi kepada tetangga kita, inspirasi kepada teman kantor kita, tempat kita bekerja, inspirasi kepada karyawan-karyawan kita kalau kita adalah seorang entrepreneur gitu ya, pebisnis gitu ya. Kita memberi inspirasi kepada anak kita, kepada suami kita. Kita memberi inspirasi bahkan kepada orang-orang yang memimpin kita di atas kita, pendeta kita, memberi inspirasi kepada rekan-rekan kita dan seterusnya dan seterusnya. Ayo kita jadi inspirator, sama seperti keberadaan Deborah istri Lapidot menjadi inspirator kepada Yael istri Heber, orang Keni itu. Dahsyat ya. Baik, sekarang kita akan lihat intisari nyanyian Deborah. Ini saya ambil dari buku Sejarah Penebusan ya. Intisari nyanyian Deborah adalah yang pertama, Deborah memuji Allah karena mereka telah menang dengan pertolongan sepenuhnya dari Allah. Hakim-Hakim 5 ayat 2 dan 3. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku, nah ini yang saya miss ayatnya minggu lalu ya teman-teman. Karena saya kan cari membuktikan kalau nyanyian Deborah ini ditulis oleh Deborah karena pakai kata ganti aku, bukan pakai kata ganti kami. Walaupun yang menyanyikan berdua bersama dengan Barak ya. Nah ayatnya itu ayat 5 ini ada kata, ayat 3 ini ada kata aku ya. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Allah Israel. Ya. Di ayat 2 dikatakan, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Artinya, di atas semuanya itu kemenangan mereka, itu karena Tuhan yang karena peperangan ini adalah milik Tuhan, bukan milik mereka. Ingat ya, para perempuan di Indonesia dan dimanapun saja berada. Ketika kita menghadapi peperangan, misalnya ada masalah dengan anak-anak, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan jemaat, ada masalah dengan teman komsel, ada masalah dengan kita sendiri. Anggap aja itu adalah suatu peperangan. Ingat, peperangan itu bukan milik kita. Peperangan itu milik Tuhan. Karena peperangan itu milik Tuhan, Tuhan akan membuat kita jadi menang. Halo, apa bedanya? Kalau kita menganggap itu peperangan milik kita, maka kita akan down, maka kita akan stres, maka kita nggak akan berdoa, malah kita akan nangis, basahin bantal. Nangis boleh ya, saya nggak melarang orang menangis, tapi menangis terus-terusan, nggak punya waktu doa lagi, tenggelam dalam kesedihan, lalu membuat kita kecewa, lalu membuat kita berontak, lalu membuat kita marah. Bahkan nggak jarang orang bisa murtad, karena ketika dibawa ke lembah, dia lupa bahwa peperangan ini bukan milik dia, tapi adalah milik Tuhan. Kalau peperangan itu milik Tuhan, ya Tuhan yang akan selesaikan. Ya Tuhan yang akan beri hikmat. Ya Tuhan yang akan memampukan. Ya Tuhan yang akan memberi kita daya. Jangan kita hadapi sendirian, seolah-olah peperangan itu milik kita. Itu salah. Peperangan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kalau itu milik Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan memberi daya, Tuhan akan memberi hikmat, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kayak gitu. Ya. Intisari nyanyian Deborah masih di poin yang pertama. Deborah percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menghantam musuh mereka. Itu ada di ayat 13. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Tuhan sendiri yang turun untuk menghantam pasukan mereka yang sangat kuat. Ya. Kita lihat Tuhan telah mengacaukan Sisera, itu ada di ayat 15. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah, tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan.
Artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu mengirimkan hujan. Sehingga terjadi lumpur. Ketika terjadi lumpur itu licin. Maka ketika licin dan penuh dengan lumpur, kereta-kereta besi dari musuh mereka terjebak di lumpur-lumpur itu. Sehingga mereka mati gaya. Tuhan itu punya satu trik atau satu cara atau satu intervensi untuk memenangkan peperangan itu, karena peperangan itu milik Tuhan. Jadi Tuhan punya satu cara, turunkan hujan, turunkan lumpur, membuat mereka terjebak di lumpur itu. Kereta-kereta besi yang tadinya mereka bangga-banggain, terjebak hanya karena sepele. Tuhan turunkan hujan. Akhirnya mereka kalah. Tuhan kacaukan. Dan Tuhan mengirimkan hujan lebat sehingga menjadikan arus sungai Kison sangat deras. Ketika hujan deras, arus sungai Kison ikut menjadi deras. Ayat 4. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Di ayat 21 dikatakan, sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Kita tuh cuma eksekutor aja. Waktu datang ke medan musuh itu udah kalah. Mereka udah terjebak lumpur, hanyut di aliran sungai. Tuhan buat air sungainya meluap. Tuhan buat kereta-kereta besi mereka terjebak dalam lumpur. Tuhan kirimkan hujan. Ketika kita datang, musuh itu udah kalah. Halo, biarkan peperangan itu, izinkan itu menjadi milik Tuhan, bukan milik kita. Ketika itu milik Tuhan, maka strategi itu ada di tangan Tuhan. Tuhan akan membuat kita tuh menang secara medan. Tuhan akan buat giring musuh itu di medan yang salah, di medan yang kacau, di medan yang diobok-obok sama Tuhan. Sehingga ketika kita datang ke medan perang, kita nggak usah perang. Musuhnya udah kalah duluan. Tapi kita tetap harus berangkat perang. Karena ketika kita melangkah menuju ke medan perang, itu menunjukkan iman kita. Untuk berkata ya kepada Tuhan. Untuk percaya bahwa Tuhan memimpin peperangan itu. Gitu. Ketika kaki kita melangkah, itu menunjukkan langkah iman. Bukan berarti kita, ya udah kalau mereka udah kalah baru kita datang ngambil jarahan. Enggak. Berangkatnya tetap mental berangkat perang. Tapi percayalah, kita nggak perang sendirian. Tuhan itu bersama dengan kita dalam setiap peperangan hidup kita. Nggak usah khawatir. Ya, oke. Pada waktu itu Sisera yang panik itu turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Sampai akhirnya dia sampai di kemahnya si Yael. Kita lihat ayat 15. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Jadi si Sisera ini panik. Dia turun dari keretanya melarikan diri. Oh sorry. Hakim-Hakim 4. Kenapa saya baca dari pasal 5 ya? Hakim-Hakim 4 ayat 15 berkata begini. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Kereta besinya ditinggal. Yang dia bangga-banggain, yang dia gadang-gadang, yang dia anggap itu adalah senjata paling keren, paling canggih pada zaman itu. Dia tinggal, dia kembali manual jalan kaki. Siapa yang membuat pentolan musuh mereka jadi seperti itu? Tuhan. Tuhan akan membuat sesuatu yang konyol. Sesuatu yang konyol terjadi dengan musuh-musuh kita. Hal-hal yang gak pernah kita pikirkan. Tuhan begitu kreatif dalam peperangan. Baik, seluruh pasukan Sisera tewas oleh mata pedang sehingga tidak seorang pun yang tersisa. Ayo, kalau di sini pedang beneran, kita pakai pedang roh firman Allah. Kalau kita lagi galau, cari ayat-ayat yang bicara tentang sukacita. Bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Perkatakan itu. Pedang roh firman Allah.
Kalau kita lagi khawatir, cari pedangnya yang tepat. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, disertai ucapan syukur. Woi. Kalau anak kita sedang bermasalah, kita pakai ayat, takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Tolong anakku supaya ada roh takut akan Tuhan turun atas dia, Tuhan. Ambil pedang roh firman Allah. Hakim-Hakim 5 ayat 20 menyatakan, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Bintang-bintang di sini adalah sosok dari langit yang mengirimkan segala bala tentara dan malaikat-malaikat surga dan telah menghancurkan pasukan Sisera. Di kemudian hari di zaman Hizkia pun, ketika Sanherib Raja Asyur menyerang Israel dengan mengerahkan pasukan yang besar, 185.000 orang tentara Asyur tewas seketika dengan pertolongan malaikat. Jadi kalau di Hakim-Hakim 5 ayat 20 ada kata bintang-bintang, itu bicara tentang pertolongan pasukan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah orang benar dan meluputkan mereka. Ingat, ada sesuatu yang tidak kasat mata yang Tuhan kirimkan dalam peperangan-peperangan yang kita hadapi. Nah, poin 2 ini kita nggak ada waktu, kita minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan intisari nyanyian Deborah dalam poin yang kedua. Sampai di sini saja pemberitaan firman Tuhan. Hari ini saya serahkan kembali kepada moderator kita, Ibu Deborah. Ya. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Ibu Grace. Dan bagi kita semua, boleh memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan informasi terdekat dari Shema Adonai yang akan disampaikan oleh Ibu Heli. Baik, Ibu Deborah, teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini di Jum Shema Adonai akan ada pengajaran pastoral yang akan diajarkan oleh Pak dosen pendeta Dr. Dedi Kurniawan ya. Jadi Bapak Dedi ini memang mengajar di beberapa STT dan pengajaran ini adalah pengajaran khusus yang diajarkan kepada murid-murid di STT. Nah, Bapak Ibu dapat menikmatinya di Jum Shema Adonai yang disiarkan di beberapa channel. Dan Bapak Ibu jangan lupa jam 19 WIB untuk hadir ya di channel-channel Anda, kesayangan Anda. Dan juga yang melayani nanti sebagai moderator adalah Ibu Aling ya. Dan kemudian Bapak Ibu ingat, kalau Bapak Ibu mau menjadi berkat, share juga kepada teman-teman yang lain, kepada saudara, supaya mereka juga dapat belajar bersama-sama kita. Temanya krisis usia para pria di paruh baya. Waduh, saya juga nih hampir paruh baya ya, jadi saya juga harus mendengarkan dan menyimak pelajaran ini. Dan untuk seterusnya, ini adalah pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ferry Hermawan. Ada salib di perjanjian lama. Wow, iya Bapak Ibu. Apa yang belum pernah kita ketahui selama ini, Pak Ferry akan memberitahukan kepada kita di dalam perjanjian lama Tuhan sudah memberitahukan kayu salib ya. Nah, untuk mengikuti pelajaran itu hadir nanti malam jam 21 WIB ya, dan moderatornya adalah Ibu Christine. Bapak Ibu, kembali saya menghimbau, ajak teman-teman untuk belajar firman Tuhan bersama-sama kita. Kemudian, untuk besok hari Minggu, ada ibadah spesial, ibadah online pembukaan kelas SSOBC. Hamba dengan tema hamba yang layak dipuji. Jadi sekolah SSOBC itu kenaikan kelas, jadi akan ada ibadah pembukaan kelas. Jadi besok Minggu ya, besok Minggu jam 19 WIB
yang melayani adalah Bapak Gembala kami, yaitu yang punya sekolah SSOBC ini, Bapak Daniel Palungan. Dan akan disertai dengan pemusik ya dari Jerman nih, ibu-ibu Jerman, Ibu Yanti dan Ibu Murni, dan Pak Sam akan memimpin kita sebagai liturgisnya untuk memimpin dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu kami undang untuk bisa ikut beribadah bersama-sama kami ya, ibadah online. Nah, untuk Jum Sema Adonai setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5.30 akan ada selalu renungan pagi yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang Bapak Ibu lihat foto-fotonya ya. Mereka sangat punya potensi yang luar biasa, yang diberkati, yang diberikan hikmat sama Tuhan, sehingga renungan-renungan pagi itu memberikan kita motivasi bagaimana kita menjalankan hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu bisa mendengarkannya di channel Cahaya Firman. Nah Bapak Ibu, seperti renungan pagi, ibadah online, dan renungan setiap hari Jumat dari Bapak Pendeta Daniel Palungan itu hanya bisa dapat dilihat di channel Cahaya Firman. Jadi Bapak Ibu perlu sekali untuk mensubscribe channel ini supaya Bapak Ibu bisa mengikuti renungan pagi dan ibadah online kalau Bapak Ibu tidak bisa ikut di Zoom bersama-sama kami. Dan yang kedua, saya memohon Bapak Ibu, saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada, di platform mana yang Anda sedang mendengarkan acara kami, dukung kami di dalam doa-doa Anda ya, karena pelayanan di Cahaya Firman, Jum Sema Adonai ini tidak mudah. Buktinya sudah 2 kali channel kami hilang ya. Jadi saya memang tahu bahwa di dalam pelayanan firman Tuhan ada tantangannya. Tetapi percayalah bahwa kekuatan Tuhan memberikan kepada kami semangat ya. Kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di Jum Sema Adonai adalah volunteer dan kami percaya imun sistem kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami dari sorga. Makanya kami semangat. Oleh sebab itu Bapak Ibu mari bantu subscribe channel kami. Kalau perlu minta bantu juga dari teman-teman yang lain supaya mereka bisa mengikuti pengajaran-pengajaran yang ada di Cahaya Firman ya. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Deborah. Baik, terima kasih Ibu Heni. Baik, The Womans dan mungkin juga para pria yang akan memberikan pertanyaannya, silakan boleh mengangkat tangan dengan menggunakan raise hand yang ada di layar. Baik, sudah ada Ibu Ingrid. Baik, silakan Ibu Ingrid dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita, Ibu Grace. Baik, silakan. Baik Bu, terima kasih Bu Deborah buat kesempatannya, Bu Grace. Firmannya luar biasa pengajarannya. Tapi saya ada mau tanya Bu, kenapa orang tuh banyak salah tafsir bahwa Barak adalah penakut? Kenapa tuh Bu? Baik, saya pikir karena untuk kita mendalami Alkitab itu nggak bisa hanya satu ayat kita comot gitu, nggak boleh. Harus kita baca ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, pasal-pasal sebelumnya, pasal-pasal sesudahnya yang terkait. Dan juga mungkin kayak ada korelasi antara PL dan PB kayak gitu. Korelasinya PL itu Barak itu muncul di Ibrani pasal 11. Itu yang seringkali banyak orang itu yang kalau menggali Alkitab itu nggak mau punya helikopter view gitu. Helikopter view itu seperti melihat dari atas. Jadi kalau misalnya saya punya tempat pensil ini ya, saya nggak hanya melihat satu aja ini, tetapi saya melihat dari atas itu akan terlihat semua. Wah, ada penggaris di sini, ada staples, ada pensil warna, ada apa.
lengkap. Jadi nggak hanya menyoroti ini saja. Nah, kebanyakan orang yang menganggap bahwa Barak itu pria penakut, dia hanya menyoroti satu ayat itu saja. Deborah, kalau kamu berangkat, aku berangkat. Kalau kamu nggak berangkat, aku nggak berangkat. Wah, ini pria penakut nih, gitu ya. Padahal kita harus lihat ayat-ayat yang tadi saya jelaskan, pola firman Tuhan, bahwa Barak, tolong kamu kirimkan pasukan, kerahkan, aku yang akan menyertai. Lalu ayat berikutnya polanya berulang. Barak mengerahkan pasukan, Deborah ikut. Nah, Deborah itu berarti keikutsertaan Deborah itu ada kaitannya dengan frase B yang tadi. Jadi Alkitab itu punya gaya bahasa yang seru gitu. Seperti yang kita bahas di nyanyian Deborah pasal 5 ayat terakhir, lalu amanlah negeri itu. Kita coba ulik kan minggu lalu, kalau itu ditaruh di pasal 4 ayat terakhir nyambung, tapi kenapa ditulis di pasal 5 ayat terakhir? Alkitab tuh sengaja cari perhatian kita gitu loh. Ada yang aneh di sini, itu pasti ada maksudnya gitu kan. Nah, makanya tidak semudah itu waktu kita baca, oh Deborah kalau kamu maju aku maju, kamu enggak mau. Oh, ini pria penakut. Enggak semudah itu menafsirkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu salah menafsirkan Alkitab hanya gara-gara kita tuh terpancang di satu ayat, tidak mencoba melihat helicopter view, melihat korelasi PLPB-nya, melihat konteksnya secara pasal, dan juga pasal-pasal sebelum dan sesudahnya yang terkait, itu harus kita teliti sehingga kita nggak sampai salah penafsiran. Seperti itu sih Bu Bu Ingrid, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bu, sudah jelas. Iya. Terima kasih. Baik, Ibu Ingrid, terima kasih. Sudah ada juga Ibu Vikayanti dan Ibu Adolfina, dan mungkin Ibu Vikayanti dulu ya. Nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Grace. Setelah itu Ibu Adolfina bisa langsung juga memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih materinya Bu Grace. Saya ingin menanyakan apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa meneladani Deborah. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vika. Bagi saya ya, kalau saya pribadi ya, dari materi minggu lalu dan materi hari ini, kalau materi-materi sesudah ini ya, nanti kita bahas belakangan lagi ya. Yang kita ambil, kita petik dari Deborah itu ketundukannya. Terbukti nama suaminya itu tertera dalam Alkitab ya. Artinya dia kedepankan. Penulis Alkitab mengedepankan nama suaminya. Kalau dia nggak tunduk nggak mungkin ya kan. Yang kedua, keseimbangannya dia. Hidup yang seimbang antara peran dia di rumah dan peran dia di luar rumah. Keberaniannya. Nah ini kita ajak lihat ya Bu Vika dan teman-teman. Di dalam Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-15 dikatakan gini. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Kemungkinan mereka ini waktu perang bagi dua pasukan. Satu pasukan dengan Deborah, satu pasukan dengan Barak. Pasukan yang bersama Deborah itu suku Isakar. Pasukan yang bersama dengan Barak itu adalah suku Naftali. Jadi Deborah nggak cuma diam-diam ikut perang, kalau ada suara Tuhan menyampaikan, kalau ada strategi dari Tuhan menyampaikan. Enggak. Dia juga benar-benar mimpin, ada di garis depan peperangan. Karena kemungkinan besar kalau dari ayat ini kita melihat mereka membagi dua pasukan tuh dalam dua arah yang berbeda. Kadang-kadang kalau perang kan memang begitu ya. Ada strategi-strateginya ya. Kamu dengan Deborah ke sana. Kalian dengan aku ke sini gitu. Yang mengatur peperangan ini tetap si Barak ya. Tapi dalam arti Deborah ini punya keberanian yang luar biasa. Seorang perempuan ya kan. Maju di garis depan peperangan. Tidak cuma dengar suara Tuhan. Tapi benar-benar perang ya kan. Keberanian yang luar biasa. Lalu teamwork. Teamwork udah kita baca minggu lalu. Pelajari minggu lalu. Bahwa Deborah ini memuji Yael. Memuji Barak. Memuji suku-suku yang ikut berperang. Dia juga bersinergi dengan baik dengan Barak. Saat dia nyampaikan nubuatan, dia di depan. Saat Barak mimpin perang, dia membayangi di belakang. Sinergi yang keren banget. Nggak sampai gontok-gontokan. Kamu yang nyuruh perang kan aku, ya kan? Kan suara Tuhan lewat aku, jadi peperangannya aku yang mimpin. Barak kamu di belakangku. Nggak gontok-gontokan kayak gitu ya. Tapi mereka bisa bersinergi dengan keren. Itu kita belajar teamwork dari si Deborah ini. Dan hari ini bagaimana pengaruh Deborah kepada Yael,
kita pelajari Deborah tidak cuma hebat di teamwork, tidak cuma berani, tidak cuma hidupnya seimbang, tidak cuma dia tunduk pada suaminya, tapi dia juga seorang influencer. Keberadaan Deborah mempengaruhi seseorang bernama Yael ini punya keberanian yang sama, punya ketundukan dengan suami yang sama, sama-sama tunduk pada suaminya. Seperti itu ya. Caranya gimana? Nah, ini yang ditanyakan Bu Vika. Caranya gimana supaya kita bisa memetik kehidupan Deborah ini jadi milik kita gitu ya. Caranya cuma gampang. Lakukan aja firman Tuhan. Kalau kita pelaku firman, maka kita otomatis akan tunduk pada suami, hidup kita seimbang, punya keberanian menghadapi segala lembah peperangan dalam hidup kita. Kita teamwork juga keren ya, menjalin kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kita juga bisa jadi influencer, mempengaruhi yang baik kepada orang-orang sekitar kita. Gampangnya gini, simpel jawabannya tapi nggak gampang melakukannya. Jawaban simpelnya adalah ayo jadi pelaku firman. Otomatis kalau kita melakukan firman, kita akan capai itu semua seperti teladan yang Deborah berikan. Dan yang kedua adalah kita harus berperan sesuai porsi kita. Bahwa kita ini seorang istri, bahwa kita ini seorang ibu, bahwa kita ini kalau seperti Bu Vika kan ibu gembala, Bu Ingrid ibu gembala, ada banyak ibu gembala di sini. Kita sebagai pemimpin ya di gereja ya, atau Bu Adolfina ini seorang guru ya, seorang pensiunan guru. Dia juga seorang majelis, seorang pemimpin di gereja. Artinya kita ayo berperan sesuai porsi yang Tuhan tempatkan. Bu Deborah di sini juga seorang ibu gembala ya. Jadi kita tempatkan diri kita sesuai porsi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Dan ketika kita duduk di posisi itu, kita lakukan firman. Jadi pelaku firman. Ketika kita jadi pelaku firman, otomatis semua teladan yang Deborah berikan itu, kita unduh, kita download. Itu juga bisa ada di dalam hidup kita oleh kuasa Tuhan. Seperti itu Bu Vika, semoga bisa menjawab ya. Baik. Amin. Terima kasih Bu Grace. Semoga kita semua bisa menjadi pelaku firman. Amin Bu Vika. Ya Bu Adolfina silakan. Iya. Silakan Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mohon maaf dulu waktu minggu lalu saya tidak ikut karena ada ibadah pemakaman mama saya. Oh iya iya. Jadi saya tidak bisa ikut minggu lalu. Iya nggak apa-apa Bu. Nah, Nanti bisa ikuti iya. di YouTube ya. Iya. Oh iya iya. Jadi yang pertama, judul di atas bahwa Deborah istri Lapidot dan Yael juga disebut istri Heber orang Keni. Nah, kenapa tidak judul di atas seperti Deborah istri Lapidot? Kenapa Yael tidak disebut juga judul Yael istri Heber. Heber, nah, orang Keni disebut seperti itu, tapi tidak ada judul tersendiri buat Yael. Padahal ternyata musuh adalah Sisera yang berani mematok kepala Sisera, menandakan bahwa perempuan yang bukan perempuan biasa ini Yael, ternyata perempuan luar biasa, sehingga berani melakukan pembunuhan terhadap Sisera. Iya. Ya. Baik. Sisera meminta air minum, dia berikan susu. Iya. Ya. Itu saja dulu. Baik, ya mungkin Bu Adolfina tadi kan mendengar waktu saya berkata lain kali kita akan belajar satu tema Yael berperang dengan siasat. Kenapa kok nggak dikasih judul aja Yael istri Heber gitu ya?
Ya, orang ya. Kenny begitu ya. Kan Ya. biar judulnya mirip, yang ini kan Deborah istri Lapidot. Kenapa kok enggak, kalau lain kali mau membahas Yael tersendiri kok enggak dikasih judul Yael istri Heber orang Kenny gitu kan. Ya. Nah, jawaban saya seperti ini Bu Adolfina. Kalau Deborah itu ada banyak Deborah dalam Alkitab ya, setidaknya 2. Salah satunya adalah nama inang pengasuh. Saya lupa ya, inang pengasuhnya Rahel sepertinya. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Saya jangan sampai salah sebut ya. Deborah, Iya, inang. betul. Betul ya, pengasuhnya Rahel ya. Benar. Betul. Iya, Ribka, sorry. Inang pengasuhnya Ribka ya, di dalam Keluaran 35 ayat 8. Jadi ada nama Deborah yang lain. Nah, Deborah yang mana? Saya sebutkan di sini Deborah istri Lapidot. Tapi kalau Yael, Heber orang Kenny, itu cuma satu-satunya wanita dalam Alkitab bernama Yael. Ya, coba ya saya cek lagi ya. Yael satu-satunya wanita dalam Alkitab itu ya hanya Yael ini, hanya 10 ayat semuanya diambil dari Hakim-Hakim 4 dan ayat Hakim-Hakim 4 dan 5. Jadi nggak ada Yael lainnya. Jadi saya lebih ingin menyoroti bukan sebagai dia istri Heber, karena tidak ada lagi Yael yang istri siapa gitu kan. Tapi saya ingin menyoroti bahwa dia berperang tuh dengan siasat. Tapi nanti tetap dalam pembahasannya akan dibahas bahwa sebagaimana Deborah itu mengedepankan Lapidot suaminya, maka Yael juga mengedepankan Heber suaminya. Artinya ketundukan Deborah pada suaminya itu menjadi inspirasi untuk Yael yang hidup sejaman dengan Deborah, untuk dia juga menjadi seorang istri yang tunduk pada suaminya. Itu tetap dibahas Bu Adolfin. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana Yael ini berperang dengan siasat. Lalu siasat seperti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang perempuan? Kan kita nggak ada dalam peperangan melawan darah dan daging. Kita nggak berperang seperti Yael yang pakai patok beneran, pakai palu ya. Siapa yang mau kita bunuh, kita bisa masuk penjara. Enggak kan? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu di udara, melawan pengaruh dunia yang jahat, melawan kedagingan kita sendiri. Nah, siasat apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau materi tentang Yael berperang dengan siasat, nanti pengembangan materinya adalah bicara tentang siasat-siasat yang Tuhan berikan dalam diri seorang perempuan itu apa. Beda loh ya. Siasat yang Tuhan berikan dalam diri seorang bayi, itu ada di Mazmur 8 ayat 3. Siasat yang Tuhan berikan dalam diri seorang anak, itu ada lagi, beda lagi. Siasat yang Tuhan berikan dalam diri seorang perempuan, itu beda lagi. Itu yang akan kita bahas di dalam diri Yael. Siasat yang Tuhan berikan pada seorang pria, pada seorang pria tua, kakek-kakek, kepada seorang wanita tua, kakek, nenek-nenek, itu semua ada. Dalam setiap jenjang umur tuh ada siasat-siasat yang harus kita lakukan, karena di setiap umur tuh ada keunikannya. Dalam setiap jenjang umur tuh ada keunikannya. Nah, keunikan dalam setiap jenjang umur tuh yang harus kita pertajam untuk kita jadi perempuan yang berperang dengan siasat. Itu sometimes ya Bu Adolfina ya. Kita akan bahas itu ya. Baik. Ada pertanyaan lainnya? Nanti lain kali. Oh baik, terima kasih Bu Deborah. Iya, terima kasih Bu Terima Adolfina. kasih Bu Bu Adolfina. Terima kasih. Iya. Penjelasan. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin masih ada bisa satu orang lagi. Saya beri kesempatan dengan pertanyaan yang singkat saja. Bapak-bapak dong. Ada pertanyaan nggak dari bapak-bapak ini? Mungkin para pria. Ada Pak Joko, ada Pak Dodi. Oh, Pak Joko. Baik, silakan Pak Joko, Pak Joko. Ya, shalom. Terima Shalom. kasih Bu Deborah, Shalom. Ibu Grace. Tapi saya juga ingin bertanya, tapi sudah dijawab barusan yang soal apa Yael kan tentu kita tidak mungkin melakukan pembunuhan model kayak begitu kan, keberanian pun tak ada. Sadis ya Pak Joko ya. Puro-puro ibu-ibu, kita lelaki juga semarah-marahnya juga berani mematokkan kepala gitu ya. Kan pasti nggak berani lah. Jadi tentu kami akan tunggu ulasan ibu berikutnya, Ibu Grace, tentang bagaimana sebagai orang yang penuh dengan cita
kita bagaimana bisa meraih sisera-sisera itu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Demikian Bu, kami tunggu ya Ibu Grace ya, luar biasa ini. Baik, terima kasih Pak Joko. Iya. Dan siapa ya? Heber. Oke, terima kasih Bu Deborah. Iya. Ya, terima kasih Pak Joko. Karena itu pastikan Pak pertemuan berikut hadir lagi dan join. Oke, baik, karena waktu yang membatasi kita, maka kita akan mengakhiri pertemuan ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita, dan kemudian sekaligus Ibu Grace juga akan menutup kita di dalam doa. Iya, closing statement dari saya. Silakan Ibu Grace. Iya, closing statement dari saya, sebagaimana Kaleb saling mempengaruhi Yosua sehingga mereka menjadi duet yang keren juga pada zamannya. Bagaimana Yosua menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa, dan Kaleb menjadi orang yang berperang sampai tua untuk merebut Hebron, ya kan? Menjadi orang yang duduk di dalam dewan pembagi tanah Kanaan. Sebagaimana Elia memberi pengaruh kepada Elisa, sebagaimana Rasul Paulus memberi pengaruh kepada Timotius dan Titus, sebagaimana Deborah dimungkinkan dia adalah seorang perempuan yang memberi pengaruh kepada Yael, maka itu juga yang Tuhan inginkan buat kita. Ayo dimanapun kita berada, kita memberi pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi inspiratif bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika mereka melihat kita, mereka melihat Yesus di dalam hidup kita. Melihat kita, mereka terberkati. Mereka melihat kita, mereka termotivasi. Ya, walaupun kita bukan motivator, tapi lewat hidup kita, itu kita memotivasi banyak orang. Dan pelayanan motivasi itu sangat luar biasa, karena Tuhan berkata kepada Musa, berilah semangat kepada Yosua. Itu ada di kitab Ulangan. Berilah dia semangat. Ya. Nah, oleh karena itu, ayo kita bangkit menjadi motivator-motivator di akhir zaman. Banyak orang di sekitar kita itu yang hilang arah, nggak punya visi. Banyak orang di sekitar kita itu yang nggak punya semangat hidup, redup. Banyak orang yang nggak tahu hidupnya untuk apa, ya, dan lebih baik memilih untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Ayo kita menjadi motivator buat orang-orang di sekitar kita. Untuk mereka ini kita bantu, kita tolong menemukan destiny ilahi dalam hidup mereka. Baik. Terima kasih kepada Ibu Deborah, Ibu Heni, Pak Joko, teman-teman, Bu Adolfin, Bu Vika, Bu Ingrid yang sudah berpartisipasi. Kita akan tutup, dan semua yang ada di sini ya, kita akan tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Ada Deborah yang Tuhan bangkitkan menjadi inspirator bagi kami. Ada Yael, seorang perempuan pemberani yang berperang dengan siasat. Dan mereka berdua adalah orang-orang yang tunduk pada suami mereka. Mereka berdua adalah orang-orang pemberani, perempuan-perempuan yang tidak takut untuk ada dalam medan peperangan. Demikian juga dengan hidup kita, kami ini dipenuhi dengan peperangan rohani Tuhan. Melawan penghulu-penghulu di udara, melawan pengaruh-pengaruh dunia yang jahat, melawan kedagingan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami untuk bangkit, bantu kami untuk tidak terpuruk, bantu kami untuk tidak menyerah dengan keadaan, tidak menyerah dengan situasi. Bantu kami untuk menyerahkan peperangan ini sebagai milik-Mu Tuhan. Karena ketika peperangan ini menjadi milik-Mu, maka kami akan ikut arahan-Mu, ikut strategi-Mu, mendapat daya hikmat yang daripada-Mu, mendapat kekuatan yang daripada-Mu. Dimampukan untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kau berkati pemberitaan firman ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami adalah Deborah di akhir zaman. Kami adalah Yael di akhir zaman. Mungkin kami berkata kami hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi tidak pernah biasa dalam pemandangan mata-Mu. Mungkin kami berpikir bahwa kami hanya di rumah saja, tetapi Tuhan tidak pernah menganggap sepele rumah kami, tempat kami berdoa, tempat kami memakai pedang roh yaitu firman Allah, tempat di mana kami mengumpulkan suami dan anak-anak kami untuk mencari wajah Tuhan, tempat di mana kami mengeluarkan pengajaran dari mulut kami, tempat di mana kami menurunkan, mewariskan iman kepada anak cucu generasi yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kelas hari ini. Memberkati Ibu Heni, memberkati teman-teman dari Shema Adonai, memberkati teman-teman yang sudah melayani Tuhan hari ini, memberkati orang-orang yang ada di balik layar, memberkati para operator, memberkati semuanya, teman-teman Jenius Syara Alkitab, memberkati Yayasan Jenius Syara Alkitab, semuanya kami pakai dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, memberkati kelas-kelas selanjutnya, beri kami kesehatan, kekuatan untuk terus belajar dari firman-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Grace yang sudah menjadi berkat bagi kita semua hari ini. Dan tentunya tak lupa juga berterima kasih buat semua yang sudah ikut di dalam program hari ini, dalam pengajaran hari ini. Kiranya di waktu-waktu yang berikut kita bisa kembali bertemu. Dan yang sudah bergabung melalui platform baik Zoom, TikTok, Facebook, YouTube, dan yang mengikuti melalui siaran ulang, terima kasih semuanya. Dan kita akan mengakhirinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.